kita harus mengenal dulu karakter dari media rekam informasi arsip. Nah, media rekam informasi arsip itu ada dua, kertas dan digital ya. Jadi kita bicarakan kertas dulu ya. Kalau kita mengenal karakter ya kertas, nanti kalau di antara teman-teman ada yang menjadi konservator, dan ini akan sangat menolong untuk kerja konservasi ya. Itu baik, kita mulai yang pertama. Jadi saya langsung ke ini aja, ke kertas yang dibuat dari ini wood pulp. Jadi pulp dari kayu ya. Ini masa industrial production ini ya. Jadi ada beberapa kertas yang berbahan dasar bubur kayu, yaitu yang pertama yang disebut kertas dari bubuk mekanik. Jadi paper from mechanical pulp ini. Nah, dalam produksi pulp mekanik ini biasanya ditambahkan unsur tawas dan klorin ini ya. Maka bahan tadi, klorin dan tawas tadi, ini mempunyai efek terhadap usia kertas dalam jangka yang lama ini. Nah, yang kedua yaitu yang disebut kertas dari pulp kimia, dari bahan kimia, atau sering disebut paper from chemical pulp. Jadi bahan-bahan kimia dimasukkan di dalam dasar bahan dasar kertas, yaitu antara lain ada soda, kemudian ada senyawa sulfur dioksida, dan ini untuk menghasilkan bubur selulosa ya dengan bahan dasar serat kayu itu. Nah, disinilah kemudian kita mengenal bahwa dengan dicampurkannya sulfur dioksida ini, maka akan membawa sifat asam pada kertas yang bersangkutan. Dan nanti kita praktek juga bagaimana proses mengukur asam ya di kertas, dan juga nanti kita praktek juga bagaimana melakukan menghilangkan asam ini ya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu kertas dari pulp semi kimia. Jadi paper from semi chemical pulp. Ini untuk alasan ekonomis, jadi pabrikan pembuat kertas ini untuk penghematan ya. Jadi proses ini akhirnya menghasilkan bubur selulosa yang tidak murni, dan ini sangat mempengaruhi kualitas atau ketahanan dari kertas itu sendiri ya. Oke. Nah, yang keempat ini kertas daur ulang, jadi recycle paper. Jadi kertas daur ulang ini mempunyai kualitas yang sangat buruk, dan ini juga banyak di pasaran ya, kertas ini recycle paper, kertas daur ulang ini, dan ini kualitasnya sangat rendah. Dan apabila ada arsip dengan media kertas seperti ini, maka diperlukan satu nanti ya preservasi konservasi secara khusus ya, dan mengetahui zat-zat kimia apa saja yang dicampurkan di dalam recycle paper ini ya. Itu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini jenis-jenis kertas. Nah, di dalam lingkungan kita, jadi di kearsipan itu kita mengenal jenis-jenis kertas. Yang pertama yang disebut art paper, jadi kertas seni. Nah, biasanya kertas ini kualitasnya sangat bagus ya, dan dia digunakan untuk misalnya ini buku edisi mewah, dan juga untuk buku-buku seni ya, termasuk teks-teks lain ya. Ini art paper ini sangat kuat, dan ini tidak terlalu banyak menimbulkan kalau disimpan dalam waktu yang lama. Maksud saya tidak banyak menimbulkan masalah untuk disimpan dalam waktu yang lama. Hanya kelemahannya art paper ini apabila kelembapannya tidak terjaga, maka kertas ini cepat rusak ya.
Ini kelemahan dari arts paper ini. Itu. Nah, ya kemudian yang kedua, ini yang disebut kertas bahan dasar dari sulfur sayuran, sulfurized vegetable paper. Nah, kertas ini sudah sangat lama digunakan, ya, dan bahan dasarnya terbuat dari polyester, ya. Ini, maaf, apa namanya? Bahan dasarnya belum menggunakan polyester dengan seperti yang sekarang banyak di pasaran itu. Nah, biasanya kertas ini digunakan untuk ini arsitektur, ya, gambar teknik dan juga perencanaan, ya, karena kertas ini mempunyai sifat asam sulfat, ya, dan serat selulusanya juga baik, maka kertas bahan dasar dari sulfur sayuran ini kualitasnya juga cukup baik ini, ya. Oke. Hanya kelemahannya dia lebih mengalami deformasi, ya, kalau berada dalam kondisi lembab. Nah, oleh karena itu kertas jenis ini juga memerlukan perawatan khusus, ya, terutama menjaga kelembapan di tempat penyimpanan. Nah, yang ketiga yang disebut permanen, ya, kertas permanen atau kertas tahan lama, durable paper permanen. Ini kertas yang sangat bagus, ya. Kertas ini kualitasnya sama dengan kertas yang terbuat dari serat nabati, dan biasanya kertas-kertas jenis ini untuk arsip-arsip yang sangat penting, ya, misalnya penghargaan, ya, tanda jasa dan seterusnya, itu biasanya menggunakan kertas-kertas jenis ini, durable paper permanen ini, ya. Oke, kertas ini daya tahannya cukup kuat, ya, dan ini menjadi syarat pelestarian, ya, yang membutuhkan kemampuan suatu objek yang bertahan sangat kuat, ya, atau mempunyai karakteristik yang baik, artinya karakteristik aslinya itu tetap terjaga sampai beberapa tahun disimpan di lembaga kearsipan. Ini, nah yang terakhir ini paper from synthetic fibers. Ini kertas dari serat sintetis. Ini yang sangat bagus. Ini temuan terbaru awal abad ke-20. Dan mengapa pabrikan pembuat kertas kemudian menemukan metode baru atau dasar kertas baru dengan serat sintetis, ya, tadi karena stok bahan kayu mulai menipis, jadi bubur kayu sudah mulai menipis, maka dilakukan riset dan kemudian ditemukan ini serat sintetis ini. Nah, serat sintetis ini adalah sintesis selulosa nitrat dan polister. Ini seperti bahan-bahan yang digunakan untuk film, ya, untuk bahan-bahan plastik ini, dan kualitas dari yang keempat ini juga cukup bagus, dan ini juga banyak ditemukan di pasaran, ya. Itu baik, saya kira itu untuk bahan media simpan informasi yang berbahan kertas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.